Kamu bingung bagaimana solusi membuat video promosi menarik? Tenang, kami menghadirkan jasa edit video terbaik untuk memenuhi kebutuhan visual Anda. Video sinematik, ciptakan cerita dengan kualitas seperti film. Video profil dan branding, tingkatkan citra Anda dengan video yang berkesan. Animasi dan motion graphics, konten dinamis untuk menarik perhatian audiens. Video promosi, bantu produk Anda bersinar dan menjangkau lebih banyak lagi. Video media sosial, optimalkan konten Anda di Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Bawa konten Anda ke level berikutnya dengan hasil yang memukau. Percayakan pada kami untuk memberikan video yang tak hanya indah, tapi juga impactful. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi gratis. Pemirsa, menjelang Lebaran Idul Fitri 2025, pemerintah Provinsi Kepri hingga saat ini masih terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga pangan dan juga ketersediaannya untuk menjaga stabilitas harga dan juga tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian bagaimana cara dan juga seperti apa sinergitas antara pemerintah Provinsi Kepri dengan stakeholder untuk menjaga stabilitas harga serta menjaga ketersediaannya. Untuk saat ini saya telah bergabung dan juga terhubung dan juga serta hadir bersama saya hari ini di studio Ulasan TV pemimpin cabang Bulog Kota Tanjung Pinang, Pak Arif Al-Hadihat. Halo, selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, dan juga terhubung melalui virtual saat ini Kepala Disdagin Provinsi Kepri ada Pak Aris Fahriyandi. Halo, selamat pagi Pak Aris, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mbak Yoli, Pak Arif, seluruh pemirsa Ulasan TV. Alhamdulillah sehat. Baik kabarnya Mbak Yoli. Baik, terima kasih banyak Pak Aris atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Arif atas waktunya hari ini telah bergabung untuk kita diskusi bersama ya Pak terkait tema kita hari ini. Nah, kalau begitu saya langsung saja ini mau ke Pak Aris. Pak Aris, ini jika kita melihat setiap tahunnya tentu di bulan Ramadan ini kebutuhan pangan masyarakat ini selalu meningkat Pak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini kemudian bagaimana dengan stok bahan pokok atau pangan di Kepri saat ini? Ya, terima kasih Mbak Yoli. Jadi memang momen Hari Besar Keagamaan tahunan ini kan memang setiap tahunnya sudah kita alami, dan tentunya kita melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mempersiapkan khususnya ketersediaan pasokan dan stok ya Mbak Yoli ya. Jadi memang acap kali perayaan Idul Fitri, Ramadan, ya, Tahun Baru, Natal gitu ya, itu pasti permintaan atau demand akan barang kebutuhan pokok itu meningkat. Dan kita memang jauh-jauh hari dengan seluruh stakeholder, baik produsen, distributor, termasuk Bulog, juga sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif untuk mempersiapkan ketahanan stok kita sampai dengan kebutuhan HBKN Idul Fitri ini. Jadi kalau untuk stok, insya Allah seluruh barang komoditi kebutuhan pokok di Provinsi Kepulauan Riau untuk kebutuhan Idul Fitri, bahkan sampai lewat Idul Fitri, itu masih cukup dan insya Allah stoknya tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Jadi nggak usah khawatir Mbak Yoli, walaupun kita bukan daerah penghasil di Provinsi Kepri yang terdiri dari pulau-pulau, masyarakatnya ada di pulau-pulau, semuanya insya Allah barang kebutuhan pokok kita aman dan cukup. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir. Itu Pak Arif, Bulog di gudang Bulog itu berasnya sangat banyak sekali, jadi tak perlu khawatir. Begitu Mbak Yoli untuk ketersediaan pasokan.
Nah, tapi kan seperti biasa Pak, ini menjelang hari raya, terutama saat ini kurang lebih beberapa hari lagi ya. Nah, ini biasanya harga pangan ini selalu naik karena memang biasanya masyarakat panik buying, takut kehabisan atau takut harganya naik. Nah, ini kemudian seperti apa dari pemerintah sendiri untuk menjaga stabilitas harganya Pak? Ya, selain stok dan ketersediaan pasokan, isu yang kedua adalah terkait harga. Nah, harga ini hukum pasar biasanya ketika demand meningkat, ya kan, maka kemudian harga mengalami anomali. Nah, itu yang biasanya setiap tahun pada momen-momen HBKN ini termasuk Idul Fitri itu kita kendalikan, Mbak Yoli. Bagaimana cara mengendalikannya? Salah satunya adalah melalui intervensi berupa operasi pasar. Maka hari ini kalau Mbak Yoli mungkin lihat, dengar gitu ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan operasi pasar yang kita lakukan, baik itu oleh pemerintah di provinsi maupun kabupaten kota, juga oleh instansi-instansi terkait yang hari ini sangat banyak sekali membantu kita berkolaborasi untuk melaksanakan pasar murah. Semalam kita melaksanakan pasar murah di Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri. Nanti hari Selasa ada dari pihak Korem juga. Beberapa hari yang lalu dari dari Polres Tanjung Pinang juga melaksanakan. Belum lagi pihak-pihak yang lain, kita berkolaborasi juga dengan Bank Indonesia melaksanakan di beberapa tempat, di beberapa titik. Nah, dengan intervensi ini tentunya dapat membentuk psikologis pasar yang kemudian dapat mengintervensi harga-harga sehingga harga bisa terkendali. Yang kedua, kita juga terus melakukan pemantauan, monitoring terkait dengan harga-harga di pasar, di distributor, supaya memang harga-harga ini sesuai dengan ketentuan, baik yang diatur melalui harga eceran tertinggi maupun yang diatur melalui harga acuan. Nah, jangan ada pula nanti para pedagang, para pelaku usaha, para distributor yang kemudian memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini menjelang Idul Fitri karena permintaan tinggi, kemudian memanfaatkan untuk menaikkan harga, berspekulasi, main-main, menimbun barang dan menaikkan harga. Itu yang kita jaga. Kita juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan Satgas Pangan, baik Polda maupun Polres, untuk melakukan pengawasan ini. Selain itu, mungkin pasti kita terus menjaga kelancaran distribusinya, supaya dengan permintaan yang tinggi ini dipastikan distribusi terkirim sampai ke seluruh wilayah yang ada di Provinsi Kepri ini, sehingga seluruh barang kebutuhan pokok aman dan terkendali dengan harga yang stabil dan terjangkau. Sedikit lagi Mbak Yoli, dengan hasil ini alhamdulillah sampai sejauh ini, sampai hari ini kalau kita lihat, harga memang pasti berfluktuasi, tapi seluruh barang kebutuhan pokok, hari ini kalau kita lihat, harganya masih dalam kondisi stabil. Demikian Mbak Yoli. Menjaga stabilitas harga, ada upaya pengawasan dari Satgas Pangan sendiri yang terdiri dari pihak pemerintah Provinsi Kepri bekerja sama dengan pihak kepolisian juga, seperti itu Pak Aris. Nah, namun Pak Aris tadi sempat disampaikan bahwa hingga saat ini harga masih belum tinggi atau masih bisa dikatakan stabil. Mungkin boleh dijabarkan untuk saat ini baik itu nabati atau hewani berapa Pak? Yang mungkin paling banyak dibeli oleh masyarakat saat ini harganya berapa? Apakah ada kecenderungan naik atau turun justru dari bulan sebelumnya di bulan Ramadan ini? Ya, beberapa komoditi ada yang turun seperti cabai. Cabai di Januari itu harga menembus 80.000 Mbak Yoli. Hari ini harganya cuma 50.000, ada yang jual 48.000 gitu ya. Kemarin kita rapat dengan Kementerian Cabai, ini menjadi salah satu yang juga menjadi konsen perhatian dengan anomali cuaca yang seperti saat ini, agak rentan ya cabai di sektor hulunya, pasokannya terganggu. Tapi alhamdulillah di Kepri masih aman sejauh ini. Harga kemarin kita operasi pasar jual di harga 48.000 malah ya. 48 sampai 50.000. Jadi untuk komoditi-komoditi yang lain masih stabil. Minyak goreng alhamdulillah yang sering diburu oleh emak-emak di kita masih dalam batasan harga eceran tertinggi. Di beberapa daerah memang ada sedikit kenaikan, tapi masih normal kalau untuk di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian juga mungkin hortikultura yang lain yang biasanya menjelang HBKN itu juga mengalami peningkatan. Hari ini kalau kita lihat masih relatif stabil ya,
mudah-mudahan sampai dengan hari raya nanti tidak ada perubahan yang berarti, tidak ada anomali yang berarti. Kita jaga teruslah, kita pantau terus, Mbak Yoli. Terima kasih Pak Aris, kita ke Pak Arif dari Bulog. Nah, kalau dari Bulog sendiri ini seperti apa persediaannya, lalu bagaimana ketersediaan di gudang logistik Bulog? Ya, bismillah ya, khususnya mungkin Bulog cabang Tanjung Pinang, posisi sekarang kita ada cadangan beras pemerintah, beras PSO sebanyak 1.100 ton ada di gudang kita. Yang selanjutnya ada untuk komersil, kita ada beras komersil kurang lebih 9 ton. Komoditi gula pasir kita ada 2 ton, minyak kita ada 1.000 liter, dan terigu kita ada kurang lebih 400 kilo. Nah, insya Allah untuk memenuhi kegiatan baik ke depan untuk kita berkolaborasi sama stakeholder setempat, baik Pinang maupun Bintan, ada kegiatan operasi pasar dan pasar murah. Insya Allah mencukupi untuk kegiatan tersebut, sehingga mungkin bisa membantu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga murah dan juga mungkin bisa menjaga menstabilkan harga komoditi tersebut di pasaran. Oke, artinya dengan 1.100 ton tadi beras, lalu yang komersil ada 9 ton, 400 kg terigu, gula dan minyak, itu diperkirakan bisa memenuhi Kota Tanjung Pinang dalam berapa waktu? Ya, itu kita siapkan untuk di kegiatan 1 minggu ke depan yang menjelang hari raya, insya Allah. Tapi dengan biasanya dalam 1 bulan ke Bulog itu menyediakan berapa biasanya habisnya, Pak? Biasanya kalau di bawah itu sih kita siapkan. Nah, mungkin di hari Ramadan ini konsumsi masyarakat lebih meningkat untuk kegiatan untuk komoditi baik minyak, gula, terigu, karena mungkin kebutuhan untuk pembuatan kue, masak segala macam. Tuh, ini. Kalaupun memang di kondisi dibutuhkan lagi, kita siap pengadaan lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, artinya ini cukup ya Pak. Tapi cukup. kalau untuk beras per kilogramnya hari ini, gula, minyak, dan terigu itu ada di angka berapa? Beras medium SPAP kita jual di harga tetap HET 11.300 per kilo. Itu beras premium kita di harga 13.500 per kilo. Terus minyak kita jual di harga 16.000 per liter, terus ada gula di harga 15.000 per kilo, terigu di harga 9.000 per kilo. Tapi dari Bulog sendiri ini kan mendistribusikan ke warung-warung, supermarket dan lainnya. Pengawasan dari Bulog sendiri untuk memastikan agar harga tersebut tidak meningkat melampaui dari harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan, itu seperti apa? Ya, kita mendistribusikan melalui mitra kita namanya Rumah Pangan Kita RPK itu. Jadi ada kesepakatan mereka itu sebelum untuk menjadi mitra kita harus menjual harga sesuai HET itu ya. Kita juga ada melaksanakan monitoring evaluasi terhadap mitra RPK yang mendistribusikan komoditi tersebut. Walaupun terjadi kondisi mereka menjual di atas HET, itu akan kita ambil tindakan untuk pemberhentian sebagai mitra. Seperti itu. Lalu apa yang menjadi perbedaan dalam mendistribusikan ketersediaan yang ada di gudang logistik, baik itu gula, beras, yang jika dibandingkan dengan bulan Ramadan dan bulan biasanya, itu seperti apa nih perbedaan pendistribusiannya? Ya, lebih meningkatnya di bulan Ramadan ini karena mungkin ya banyaknya kegiatan operasi pasar dan pasar murah seperti itu. Nah, jadi kebutuhan pun lebih meningkat. Mungkin salah satunya kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi, memasak dan membuat kue segala macam ya itu ini. Tapi untuk pendistribusiannya saat ini segalanya lancar atau mungkin seperti apa? Adakah kendala atau mungkin kekhawatiran bahan pangan itu seperti apa? Alhamdulillah sampai saat ini untuk distribusian lancar itu, tidak ada kendala. Tapi kan Kota Tanjung Pinang ini juga terbagi banyak pulau ya, Pak Arif. Nah itu kemudian bagaimana, seperti apa cara dari Bulog sendiri mendistribusikan ke pulau-pulau kecil yang menyeberangi lautan, lalu tentu di situ ada biaya transportasi. Apakah harga eceran tertingginya juga sama atau beda dan seperti apa ini? Posisi sampai saat ini pendistribusian mitra-mitra kita yang terdaftar ini masih di wilayah daratan di Kota Tanjung Pinang. Itu jadi belum ada yang di luar ke nyebrang ke pulau-pulau kecil. Nah itu karena kita ini pendaftar ini kan masing-masing dari mereka untuk kerja sama-sama kita, jadi mereka juga harus memperhitungkan biaya transportasi tersebut. Oke, artinya sampai saat ini baru di wilayah daratan di Kota Tanjung Pinang Bulog mendistribusikan
bahan pangan yang ada di gudang logistik ya, belum ada hingga menyeberangi ke pulau-pulau kecil ya. Oke. Belum, ya. Oke, baik, kita kembali ke Pak Aris. Pak Aris, kemudian ini yang menjadi salah satu yang saat ini memang tengah disoroti Pak Aris, tentang santan, dan terutama ini di bulan Ramadan, santan ini kan memang menjadi salah satu kebutuhan yang paling banyak dibeli masyarakat. Nah, namun dalam beberapa bulan terakhir ini harga santan naik hingga 100%. Ini seperti apa dari Disdagin sendiri untuk berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama santan? Ya, Mbak Yoli, kalau untuk santan memang beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan harga ya, karena memang harga kelapa yang hari ini cukup tinggi. Jadi memang gangguan untuk harga kelapa ini tidak hanya terdampak di sektor perdagangan, tetapi juga di sektor industri. Banyak juga perusahaan-perusahaan industri kita yang terganggu karena sulit mendapatkan bahan baku disebabkan harga kelapa yang sangat melonjak tinggi. Tentunya ada beberapa hal yang kemarin juga pernah kita bahas dan kita sampaikan ke publik terkait dengan melonjaknya harga kelapa ini. Pertama, dari sisi produksi sendiri, tahun ini memang kelapa baik di Provinsi Kepri maupun di luar Provinsi Kepri sebagai pemasok untuk kebutuhan kita di Kepri itu mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan. Ini dampak dari beberapa hal tentunya terkait cuaca dan lain sebagainya, sehingga produksi kelapa untuk tahun ini memang agak mengalami gangguan. Di sisi lain, permintaan akan kelapa ini cukup tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam untuk kepentingan industri dan perdagangan tadi. Di luar itu dari beberapa negara yang hari ini sangat masif mengembangkan industri olahan kelapa, juga banyak meminta harga kelapa dengan harga yang cukup fantastis gitu ya, sehingga tentunya terjadi persaingan. Nah, kita memang sudah melakukan beberapa langkah upaya untuk menekan ini dengan pertama melaporkan ini ke pemerintah pusat untuk terkait dengan pengaturan tata niaga ekspor kelapa. Dan itu sudah disambut positif oleh Menteri Perdagangan, karena kemarin Pak Gubernur langsung menghadap Menteri Perdagangan untuk membicarakan ini di tingkat nasional, karena tidak hanya terjadi di Kepri, tapi di seluruh wilayah di Indonesia, di Sulawesi, di Kalimantan juga mengalami isu yang sama. Itu. Yang kedua, memang kita juga berusaha di sisi hulunya untuk kemudian bagaimana produksi kelapa ini dapat kembali dikejut dan ditingkatkan. Nah, untuk harga memang hari ini masih agak lumayan tinggi ya Mbak Yoli, tapi kita pastikan untuk stok insya Allah masih tersedia, masih cukup, masih ada. Kalau untuk kebutuhan santan sepertinya untuk stok tidak terganggu. Cuma memang harga belum bisa ditekan seperti semula sih. Begitu Mbak Yoli. Nah, namun Pak, kalau untuk mungkin diketahui dari mana biasanya bahan baku santan yaitu kelapa untuk di Kepri, pemasoknya itu biasanya dari mana Pak? Apakah masih dari dalam Kepri atau dari luar Kepri? Dan jika itu memang merupakan berasal dari Kepri sendiri, kemudian kemana bahan baku tersebut? Kenapa di Kepri bisa sampai menaik hingga 100%? Ya, bahan baku kelapa sendiri kalau untuk Kepri disuplai dari Kepri sendiri ada beberapa daerah pensuplai kelapa, dari Natuna ada, dari Lingga juga ada, di Karimun juga ada sedikit ya, Bintan juga ada. Cuman karena memang tingginya permintaan tidak hanya untuk santan dan perdagangan, industri kelapa di Kepri juga cukup banyak, maka kelapa untuk kebutuhan termasuk industri itu disuplai dari daerah-daerah luar, utamanya yang banyak itu dari Riau ya, Riau itu ada dari Inhil ya kan, kemudian ada dari Jambi, ada dari Guntung dan Pulau Burung yang kemudian dibawa ke daerah kita, dan itu permintaannya cukup banyak, begitu Mbak Yoli kalau untuk suplainya. Oke, artinya untuk memenuhi kebutuhan di Kepri sendiri itu biasanya mendapatkan suplai dari daerah lain ya Pak ya? Tapi kalau dari setahu Pak Aris sendiri, apakah suplai dari beberapa kabupaten di Kepri sendiri itu ada yang dikirim ke luar kota Pak? Sebagian ada, sebagian untuk kebutuhan masyarakat Kepri.
Oke, baik. Artinya ada yang sebagian untuk wilayah Kepri, namun juga ada yang dikirim untuk keluar kota, dan kota lain pun juga mensuplai ke daerah Kepri sendiri. Seperti itu ya Pak Aris. Nah, kemudian ini salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas harga tadi disampaikan Pak Aris adalah operasi pasar murah. Ini menarik Pak Aris. Nah, namun seberapa efektifkah sebenarnya pasar murah ini dalam menjaga stabilitas harga? Tapi jangan dijawab dulu Pak Aris, kita akan jeda sejenak. Kamu bingung bagaimana solusi membuat video promosi menarik? Tenang, kami menghadirkan jasa edit video terbaik untuk memenuhi kebutuhan visual Anda. Video sinematik, ciptakan cerita dengan kualitas seperti film. Video profil dan branding, tingkatkan citra Anda dengan video yang berkesan. Animasi dan motion graphics, konten dinamis untuk menarik perhatian audiens. Video promosi, bantu produk Anda bersinar dan menjangkau lebih banyak lagi. Video media sosial, optimalkan konten Anda di Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Bawa konten Anda ke level berikutnya dengan hasil yang memukau. Percayakan pada kami untuk memberikan video yang tak hanya indah, tapi juga impactful. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi gratis. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya Yoli Andini di Siasat Ulasan TV, dan kita kembali ke Pak Aris. Pak Aris, seberapa efektifkah operasi pasar murah ini untuk menjaga stabilitas harga pangan? Boleh Pak Aris? Ya, tentunya sangat efektif sekali ya Mbak Yoli, karena memang tadi yang seperti saya sampaikan, pasar murah yang dilakukan ini kemudian memberikan dampak psikologis terhadap harga pasar. Sehingga ketika ada intervensi berupa pasar murah, harga di pasar akan kemudian menyesuaikan gitu. Karena ini kan akan menjadi mekanisme pasar yang kemudian membentuk harga di tingkat pengecer ya. Jadi kalau dikatakan sejauh mana efektifnya, sangat efektif Mbak Yoli. Kemudian mungkin ada lagi cara yang lebih efektif selain pasar murah, atau operasi pasar murah inilah yang merupakan salah satu upaya paling tepat. Dan dibandingkan dengan Ramadan tahun lalu, Ramadan ini lebih banyak atau lebih sedikit Pak pasar murahnya? Kalau kita lihat intensitasnya, seperti Ramadan ini lebih intens ya kita melaksanakan pasar murah, karena memang kemarin kan instruksi Presiden juga jelas terkait dengan harga-harga ini semuanya harus stabil, sehingga diperintahkan kepada seluruh instansi pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk saling bahu-membahu melaksanakan kegiatan, salah satunya adalah pasar murah ini. Demikian Mbak Yuli. Pak Aris, sorry. Nah, kemarin itu sempat viral di media sosial dan menjadi bahasan banyak pihak, itu terkait isu oplosan beras. Nah, kemudian juga terkait minyak kita, yaitu minyak subsidi yang kabarnya kurang dari kemasan. Itu seperti apa ini pengawasan dari Disdagin? Ya, kita memang melakukan pengawasan. Pertama untuk minyak goreng kita ya Mbak Yoli ya. Minyak goreng kita itu memang secara nasional ada isu takarannya berkurang. Maka kemudian karena kewenangan Tera dan pengukuran Tera itu ada di kabupaten kota, kita mengarahkan seluruh kabupaten kota untuk melakukan Tera, mensampel produk minyak kita. Nah, dari laporan yang kami terima, alhamdulillah untuk di Provinsi Kepri itu dari hasil tim dan Satgas Pangan turun ke lapangan melakukan Tera terhadap minyak kita,
di Bintan, di Tanjung Pinang, di Batam itu tidak menemukan adanya kekurangan takaran untuk minyak kita di pasaran ya. Jadi alhamdulillah itu sudah kita laporkan juga ke pemerintah melalui Kementerian Perdagangan khusus untuk minyak kita. Alhamdulillah itu kondisinya di Kepri isunya tidak sama seperti yang kita dengarkan secara nasional. Di nasional memang kita lihat dan kita dengar itu banyak merek-merek minyak kita yang kemudian ada yang cuma 800 liter, ada yang 900 liter gitu, nggak sampai takarannya 1 liter ya. Dan itu banyak rata-rata dari repacking ya di daerah yang ada di Jawa gitu. Kalau kita memang banyak minyak masuk, untuk yang minyak kita itu sebagian besar ada dari PT Son yang ada di Batam. Kemudian ada beberapa lagi dari daerah Riau. Jadi sepertinya isu itu mungkin relatif aman untuk di Kepri. Kemudian beras, seperti yang Mbak Yoli sampaikan tadi, ada isu beras oplosan atau beras yang kualitasnya kurang baik. Kami menangkap isu ini, kemudian kami meneruskan ke OKKPD, Mbak Yoli. OKKPD itu ada otoritas, kalau untuk terkait dengan kualitas produk, kualitas isi produk, itu ada otoritasnya yang menangani. Yakni Otoritas Keselamatan dan Keamanan Pangan. Itu ada lembaganya dan mereka yang bisa mengecek, karena itu kan harus diuji, harus dicek di labor mungkin ya, sehingga bisa membuktikan apakah itu oplosan atau mungkin kualitasnya menurun karena beberapa faktor gitu ya. Bisa saja terjadi itu. Tapi itu kita minta mudah-mudahan nanti bisalah diklarifikasi oleh dari OKKPD ya. OKKPD itu Otoritas Keselamatan dan Keamanan Pangan. Itu diketuai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Mbak Yoli. Jadi kalau kami baik. Jadi memang untuk minyak, isu minyak dan isu beras itu tidak sampai di Kepri dan saat ini aman ya Pak Aris. Kalau begitu kita ke Pak Arif. Pak Arif, di Bulog sendiri ini kita ada beras, ada minyak, ada gula. Lalu seperti apa dari Bulog sendiri ini mengawasi, lalu juga menjaga agar baik dari kualitas beras, takaran minyak dan lainnya ini tetap terjaga mengikuti sesuai dengan syaratnya. Oke, baik. Mungkin yang pertama terkait penugasan Bulog sebagai penyandang tangan pemerintah, penugasan di cadangan beras pemerintah. Jadi beras yang dikelola Bulog adalah beras standar medium, sudah memenuhi persyaratan analisa baik secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi cadangan beras pemerintah ini tidak merujuk pada varietas atau varietas benih atau rasa dan segala macam. Jadi untuk regulasi penyaluran SPAP kita salurkan melalui RPK yang terdaftar dan dipantau, mereka tetap menjual di atas harga HET. Nah, sampai sejauh ini pantauan kita, mitra-mitra RPK tersebut tetap mengikuti regulasi dari pemerintah, menjual beras itu sesuai HET dan tidak ditemukan ada penjualan di atas HET dan segala macamnya. Terkait komoditi komersil, kita tetap mengambil ya itu sudah melalui regulasi, otomatis takaran segala macam sudah sesuai yang kita terima itu sih. Nah kemudian kan beras ini lama ya Pak di gudang logistik karena ada banyak. Itu seperti apa agar Bulog tetap menjaga kualitas agar tidak berkutu, lalu bersih dari hal-hal lainnya? Ya. Nah balik lagi, mungkin beras ini adalah senyawa organik, jadi yang bisa berubah bentuk dan warna sesuai dengan masa simpan dan kondisi kelembapan yang ada. Kita adalah melakukan perawatan, kegiatan perawatan gudang. Yang pertama ada spraying, itu rutin dilakukan setiap 1 bulan sekali, dan ada kegiatan fumigasi. Jadi fumigasi itu kita lakukan terhadap komoditi beras apabila sudah memasuki tingkat serangan sedang. Jadi kita ada identifikasi terhadap perkembangan hama di komoditi beras yang ada di gudang. Begitu sudah memasuki tingkat sedang, kita lakukan fumigasi untuk membasmi hama yang ada di komoditi beras tersebut. Itu kegiatan yang kita laksanakan. Oke, jadi itu adalah upaya untuk menjaga kualitas di gudang logistik Bulog ya. Jadi dari Pak Arif sendiri memastikan bahwa beras baik itu gula maupun yang lainnya itu diterima masyarakat dalam keadaan baik ya.
Ya. Itu menjadi salah satu upayanya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Pak Aris. Pak Aris mengingat Kepri sendiri ini merupakan terbagi dalam pulau-pulau kecil antar laut ya Pak ya. Nah, ini kemudian seperti apa ini Pak pendistribusian ke pulau-pulau terpencil dan bagaimana upaya dari Disdagin sendiri memastikan agar meskipun melalui transportasi yang jauh tapi harga tetap stabil agar dapat dibeli masyarakat dan juga meningkatkan daya beli, itu seperti apa upayanya? Ya, jadi kita sadar betul ya Mbak Yoli, kita hidup di daerah kepulauan, ada 2.408 pulau di Provinsi Kepri, 394 diantaranya berpenghuni, di mana di 394 itu kita harus menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok itu sampai ke 394 pulau itu untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita. Nah, ini memang jauh-jauh hari sudah kita mitigasi, apalagi di daerah-daerah terluar kita seperti di Natuna dan Anambas, itu memang kita tidak terelakkan pendistribusiannya menggunakan angkutan laut. Jadi kita selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder logistik yang kemudian menjadi kunci untuk pengiriman barang-barang kebutuhan pokok ini, baik itu dengan otoritas pelabuhan, ya kan, transporter, kapal, pengiriman, itu memang menjadi concern kita sampai ke buruh angkut pun itu menjadi faktor yang juga menentukan. Buruh bongkar muat di pelabuhan itu juga jadi faktor yang menentukan harga, karena kalau tarifnya tinggi maka harga pasti akan naik juga gitu. Ini yang terus kita konsolidasikan. Nah, kita juga mendorong moda-moda transportasi yang efektif untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok ini. Termasuk kalau untuk di Natuna dan Anambas itu kita memaksimalkan layanan tol laut. Tol laut ini sangat membantu sekali, putarannya dari Jakarta, kemudian masuk ke pulau-pulau sampai ke Natuna dan Anambas yang kemudian dapat mendistribusikan barang dengan harga yang sangat murah ya, karena memang untuk tol laut ini programnya biayanya disubsidi oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, kalau untuk yang tidak di rute tol laut, tentunya moda-moda transportasi tradisional lainnya itu juga sangat membantu kita untuk mendistribusikan ke pulau-pulau. Jadi sampai sejauh ini walaupun kita banyak sekali pulau, semuanya masih bisa terlayani. Untuk komoditi-komoditi yang memang tidak busuk ya, itu memang tidak mudah busuk, itu memang jauh-jauh hari kita untuk kesediaan dan ketahanannya sudah kita jaga di pulau-pulau di seluruh Provinsi Kepri. Yang agak rentan itu biasanya yang komoditi yang rentan busuk seperti cabai begitu ya, itu kan tidak bisa tahan lama. Maka program-program ketahanan pangan di tingkat daerah itu juga digalakkan oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Mungkin demikian Mbak Yoli. Oke Pak, ini closing statement dari Anda, mungkin apa hal yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Kepri dan seperti apa ini mungkin Anda bisa meyakinkan kepada ibu-ibu masyarakat dan tentunya memastikan bahwa harga pangan menjelang Lebaran itu akan tetap stabil. Seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk seluruh masyarakat Provinsi Kepri, ibu-ibu semuanya yang membutuhkan barang kebutuhan pokok, jangan khawatir bahwa barang kebutuhan pokok kita semuanya dalam kondisi aman dan cukup untuk kebutuhan kita semua. Jadi jangan panik buying, jangan belanja berlebihan gitu ya, belanjalah sesuai kebutuhan, jangan sesuai selera gitu ya, tapi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi bijak berbelanja begitu ya. Yang kedua, kepada seluruh stakeholder, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi menjaga kestabilan harga dan pasokan. Kemudian kepada distributor dan para pedagang, kami juga menghimbau untuk secara tertib melakukan kaidah-kaidah perdagangan yang benar. Jangan mengambil momentum berspekulasi di momen Ramadan ini, karena pasti akan kita lakukan pengawasan dan monitoring. Kemudian kepada media juga tidak kalah penting, mari kita sama-sama memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat untuk menjaga suasana tetap stabil, kondusif, sehingga memberikan informasi yang positif dan menyegarkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan kondisi yang kondusif ini, kita dapat menjalankan ibadah puasa sampai dengan selesai nanti dengan kondisi yang tentram gitu ya,
dan kita dapat melaksanakan Hari Raya Idul Fitri dengan seluruh barang komoditi dan harga yang stabil di Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin itu Mbak Yoli, closing statement-nya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Kita kembali ke Pak Arif. Pak Arif, apa mungkin hal yang ingin Anda sampaikan mewakili Bulog Kota Tanjung Pinang kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang? Baik, mungkin balik lagi kepada tagline-nya Bulog, yaitu mengantarkan kebaikan. Insya Allah dengan hadirnya Bulog di sini dapat membantu mengantarkan kebaikan bagi masyarakat, dapat menerima membeli konsumsi komoditi sembako baik beras dan sembako lainnya dengan harga yang terjangkau. Tuh, Insya Allah Bulog siap untuk berkolaborasi sama stakeholder dan lainnya demi menjaga kestabilan harga pangan pokok di Kepri ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arif atas waktunya. Terima kasih banyak juga kepada Pak Aris atas waktunya hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah perbincangan saya bersama dengan pemimpin Bulog Cabang Kota Tanjung Pinang, Pak Arif Al-Hadihak, dan juga Kepala Disdagin Provinsi Kepulauan Riau, Aris Fahriandi. Kita harapkan upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini dapat menjaga stabilitas harga pangan dan juga menekan faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga menjelang Idul Fitri ini. Terima kasih, semoga informasi tadi menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda. Saya Yoliandini pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.